Saya akan mempresentasikan solusi dalam menghadapi ATHG terhadap integritas nasional. ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan merupakan faktor-faktor yang dapat mengancam integritas nasional Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Integritas nasional adalah kesatuan dan keutuhan bangsa dalam berbagai aspek seperti ideologi, wilayah, budaya, politik, dan ekonomi. Pentingnya penanganan ATHG. Jika tidak ditangani, ATHG bisa menimbulkan 1. Disintegrasi bangsa, 2. Melemahnya kedaulatan negara, 3. Polarisasi sosial politik, 4. Kerusuhan, separatisme, hingga konflik bersenjata. Identifikasi ATHG terhadap integritas nasional. 1. Ancaman separatisme, contoh gerakan Papua Merdeka, terorisme dan radikalisme, ISIS, kelompok ekstrim, perang siber dan spionasi digital, ekonomi asing yang menekan UMKM lokal. 2. Tantangan globalisasi budaya dan informasi, polarisasi politik dan ujaran kebencian, kesenjangan ekonomi dan pendidikan antar wilayah, perubahan iklim dan bencana alam. 3. Hambatan korupsi dan birokrasi lambat, ketimpangan pembangunan daerah, krisis moral dan degradasi budaya lokal. 4. Gangguan hoaks dan disinformasi di media sosial, konflik horizontal berbasis sara, provokasi elit politik dan aktor asing. C. Solusi strategis menghadapi ATHG. Penguatan ideologi Pancasila dan nasionalisme. Wajib belajar Pancasila dan wawasan kebangsaan di pendidikan formal dan informal. Program bela negara, termasuk pelatihan militer dengan warga sipil. Kampanye nasional cinta Indonesia di media massa. Literasi digital dan filter sosial. Edukasi literasi, media, dan digital sejak usia dini. Penegakan hukum terhadap penyebar hoaks dan konten radikal. Pemberdayaan komunitas digital dan relawan anti hoaks. Pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Pembangunan infrastruktur di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di daerah konflik. Program ekonomi inklusif dan pemberdayaan UMKM lokal. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Penindakan tegas terhadap korupsi, terorisme dan separatisme. Reformasi sistem hukum dan peradilan agar transparan dan adil. Peningkatan profesionalisme TNI, Polri, dan intelijen negara BIN. Pemberdayaan generasi muda, pemuda sebagai agen perdamaian dan toleransi. Mendorong keterlibatan di forum kebangsaan, organisasi pemuda dan aksi sosial. Pemberian beasiswa dan pelatihan kepemimpinan nasional. Pelestarian budaya dan identitas nasional. Promosi seni dan budaya lokal dalam negeri dan keluar negeri. Revitalisasi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Mupalda. Saya akan mempresentasikan tentang solusi menghadapi ATHG terhadap integritas nasional, definisi dan urgensi masalah. Ancaman upaya yang bersifat destruktif, contohnya separatisme, terorisme. Tantangan, sesuatu yang menguji kapasitas bangsa, contohnya globalisasi, polarisasi politik. Hambatan, faktor internal yang memperlambat kemajuan, contohnya korupsi,
merendahnya pendidikan, gangguan situasi yang mengganggu stabilitas, contohnya hoak, provokasi sara. Apa itu integritas nasional? Integritas nasional adalah kondisi untuk suatu bangsa secara ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Jika integritas nasional goyah, maka keberlangsungan NKRI bisa terancam. Solusi strategis. Penguatan ideologi dan nasionalisme, pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan diperkuat di sekolah dan kampus. Program bela negara untuk menanamkan cita-cita tanah air, cinta tanah air. Kampanye nasionalisme digital, konten positif di media sosial. Tujuan meningkatkan rasa kebangsaan, memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Literasi digital dan fitur informasi. Meningkatkan literasi digital bagi semua kalangan agar tahan terhadap hoaks dan ujaran kebencian. Menyediakan kurikulum digital Safety di sekolah, mendorong komunitas relawan anti hoaks. Tujuan mencegah pepecahan akibat informasi menyesatkan. Pemerataan pembangunan prioritas di wilayah 3T, tertinggi, terdepan, terluar. Mendorong keadilan ekonomi antar wilayah, akses layanan publik yang merata, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuan mengurangi kecemburuan sosial dan potensi disintegritas. Pemberdayaan generasi muda. Pemuda didorong menjadi duta toleransi dan perdamaian. Pelatihan kepemimpinan kebangsaan, meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan politik. Tujuan membentuk generasi penerus yang tangguh dan visioner. Penguatan ketahanan budaya. Festival budaya daerah, festival bahasa lokal, edukasi budaya multeknik di sekolah. Media lokasi diberdayakan untuk memperkuat identitas bangsa. Tujuan melindungi karakter bangsa dari erosi budaya asing. Diplomasi dan kerjasama internasional, kerjasama regional yang global dalam hal kerjasama regional dalam global dalam hal keamanan siber, anti terorisme, dan perdagangan adil. Promosi soft power
Indonesia memulai budaya pendidikan dan pariwisata. Tujuan menjaga posisi strategi Indonesia di tingkat global. Sebagai penutup, kami ingin menggagaskan bahwa menjadi integrasi nasional bangsa Indonesia untuk keutuhan kekuatan ATHG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Yustian dari kelas 11 otomotif 1. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang ATHG bagian bidang pertahanan. Pertahanan dan keamanan merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Tanpa adanya pertahanan yang kuat, sebuah negara akan mudah terguncang oleh gangguan dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu elemen ATHG dalam konteks ini. 1. Ancaman. Ancaman adalah segala hal yang bersifat membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Ancaman bisa datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa contoh di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman militer, seperti invasi dari negara lain, konflik bersenjata, perbatasan, atau pelanggaran wilayah dan kekuatan asing. Hal-hal ini bisa memicu perang dan merusak stabilitas nasional. Contohnya seperti terorisme, yaitu aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal atau menebar ketakutan, seperti pengeboman di tempat umum atau penyerangan terhadap simbol negara. Terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga memecah dan membelah persatuan bangsa. Spionisme, yaitu tindakan mata-mata atau pencurian informasi rahasia negara seperti dokumen militer atau strategis pertahanan. Spionisme bisa melemahkan posisi strategis Indonesia di mata dunia. Lalu cyber attack atau serangan cyber menjadi ancaman baru di era digital. Sistem pertahanan modern sangat bergantung pada teknologi, sehingga jika sistem ini diretas bisa lumpuh seketika. Misalnya diserang terhadap jaringan komunikasi militer atau pusat komando nasional. Dari sini kita melihat bahwa untuk ancaman karena beragam semakin kompleks. Karena itu, sistem pertahanan harus menempuh, beradaptasi, dan siap menghadapi segala kemungkinan. Kedua, yaitu tantangan. Berikut kita masuk ke bagian tantangan. Tantangan adalah kondisi atau situasi yang harus dihadapi dan diatasi untuk memperkuat pertahanan dan keamanan sosial. Beberapa tantangan penting diantara lain modernisasi atau alat utama sistem senjata. Saat ini banyak peralatan militer Indonesia yang sudah tua dan ketinggalan zaman. Untuk menghadapi ancaman modern militer, radar nuklir dan senjata otomatis yang presisi. Peningkatan kualitas SDM dalam dunia militer modern bukan hanya senjata, tapi juga manusia yang presisi tentara dan aparat keamanan yang harus menguasai teknologi tinggi seperti perang modern sehingga kemampuan cyber defense. Penyesuaian kebijakan pertahanan terhadap dinamika global, dunia terus berubah. Konflik internasional misalnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan melibatkan negara-negara besar bisa berdampak ke wilayah kita. Maka kebijakan pertahanan harus fleksibel tapi tetap berprinsip. Meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap aparat keamanan. Salah satu tantangan terbesar adalah membangun hubungan yang harmonis antara rakyat dan TNI dan Polri. Maka kerjasama percaya dan keamanan nasional akan semakin kuat. Sebaiknya jika terjadi ketidakpercayaan, maka stabilitas dalam negeri pun terancam. Sekian dari saya, Muhammad Jibril Yustian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Putra dari kelas 11 otomotif 1 kelompok 6. Mau sebelumnya mempresentasikan mengenai ATHG di bidang pertahanan dan keamanan. Kali ini saya akan membahas dua elemen terakhir, elemen dan gangguan. Hambatan adalah faktor-faktor internal yang mengurangi efektivitas sistem pertahanan dan keamanan.
Berbeda dengan ancaman yang datang dari luar, hambatan berasal dari dalam negeri dan bahkan dalam sistem itu sendiri. Beberapa contoh hambatan yang perlu kita ketahui: kurangnya anggaran untuk mempertahankan membutuhkan biaya besar, terutama untuk membeli alutsista, pelatihan pasukan, hingga membangun infrastruktur strategis. Jika anggaran terbatas, maka kemampuan pertahanan pun ikut terbatas. Misalnya radar rusak, tidak bisa segera diganti, atau kapal patroli tidak bisa beroperasi karena kekurangan bahan bakar. Korupsi di institusi pertahanan dan keamanan ini adalah masalah serius ketika dana pertahanan diselewakan. Kualitas perlindungan negara otomatis menurun. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam nyawa para personel di lapangan. Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam situasi krisis. Kerja sama antara TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, BIN, dan lembaga terkait harus berjalan cepat dan tepat. Tapi jika koordinasi lemah, bisa ditimbul konflik internal. Akibat respon terhadap ancaman menjadi lambat. Kurangnya pendidikan bela negara di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum paham pentingnya bela negara. Padahal bela negara tidak selalu berarti angkat senjata tapi juga bisa berupa kepatuhan terhadap hukum, semangat persatuan, dan partisipasi aktif menjaga ketertiban. Dan tanpa memperhatikan ini, masyarakat bisa menjadi mudah terpengaruh oleh produksi. Gangguan adalah tindakan-tindakan yang tidak sebesar ancaman, namun tetapi mengganggu stabilitas dan ketertiban nasional. Gangguan bisanya bersifat lokal, tapi jika tidak ditangani, bisa berkembang menjadi masalah nasional. Beberapa contoh gangguan antara lain: demonstrasi anarkis, unjuk rasa memang dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari demokrasi, tetapi ketika dilakukan secara anarkis, merusak fasilitas umum, membahayakan masyarakat, maka itu menjadi gangguan serius terhadap keamanan. Konflik horizontal antar kelompok masyarakat, contohnya konflik antar suku, antar agama, atau antar organisasi massa. Jika dibiarkan bisa menimbulkan korban jiwa, merusak hubungan sosial, bahkan memicu disintegrasi. Kriminalitas lokal yang meningkat seperti pencurian, pembunuhan, tawuran, hingga narkoba. Jika angka kriminalitas terus meningkat, masyarakat akan merasa tidak aman dan kepercayaan terhadap aparat bisa menurun. Penyebaran hoaks dan provokasi di media sosial. Di era digital ini, informasi menyebar sangat cepat. Berita bohong bisa memicu kepanikan, membentuk opini publik yang salah, menyulut konflik yang paling sering dikendalikan. Gangguan mungkin terlihat kecil dibandingkan ancaman militer, tapi dampaknya bisa sangat besar jika tidak ditangani secara tepat dan tepat. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.